5 idola yang ingin menjadi CEO perusahaan dan mungkin bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Menjadi CEO perusahaan K-pop memang membutuhkan banyak kerja keras, tapi para idola ini pasti melakukan tugasnya. 5 bintang berikut ini telah menyatakan minat mereka untuk menjadi CEO di agensi mereka, dan para penggemar percaya bahwa mereka dapat melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Yang pertama, Jin BTS. Anggota BTS Worldwide Handsome telah menyebutkan keinginannya untuk posisi itu beberapa kali. Pada satu titik, dia bahkan mengambil alih situs web perusahaan dan menamainya Jin Hit Entertainment. Ingat jam 8:10 malam, waktu Jin Hit Entertainment dibuang dan menghilang, kata Jin. Jin juga terdaftar di Dewan Direksi Big Hit Music sebagai tujuan hidupnya di Festa 2017 BTS. Tujuan itu menjadi kenyataan pada September 2020 ketika BTS menjadi pemegang saham resmi agensi mereka. Masing-masing mengakuisisi 68.385 saham dengan nilai minimal 7,7 juta US dollar. Perkembangan ini membawa Jin semakin dekat untuk menjadi CEO. ARMY berharap dapat segera melihat kelahiran resmi Jin Hit Entertainment. 2. Suho EXO. Demikian pula, Suho EXO menunjukkan kesukaannya pada posisi itu. Sang leader bahkan memperkenalkan dirinya sebagai direktur masa depan SM selama Gayo Daechujji KBS 2018 yang membuat sesama anggota dan Hyoyeon SNSD tertawa terbahak-bahak. EXO-L sangat menyukai gagasan Suho menjadi direktur di masa depan sehingga mereka bahkan menyebutnya selama konferensi yang dia dan pendiri SM Entertainment Lee Suman hadiri di Stanford University. Salah satu penggemar yang punya pertanyaan untuk pasangan itu menyebut Suho sebagai CEO masa depan SM. Hal ini tampaknya membuat sang idola bingung dan dengan lucunya menanggapi meminta penggemar untuk memanggilnya apa saja selain itu sambil menunjukkan ke arah Lee Suman. Keterampilan kepemimpinan Suho di EXO membuktikan bahwa dia pasti bisa menjadi CEO SM Entertainment masa depan yang hebat. Jadi mendukung dia dan EXO-L dalam mimpi ini adalah hal yang tepat. Yang ketiga, S.Coups17. Dari satu pemimpin ke pemimpin lainnya, S.Coups secara terbuka mendukung agenda CEO Next Playlist para penggemarnya. Salah satu penggemar yang gigih menyampaikan pesan spanduk selama konser Bidsan 70 di Bangkok pada Oktober tahun lalu memicu reaksi dari S.Coups. Segera setelah S.Coups yang juga dikenal sebagai Song Chol melihat spanduk yang mencantumkan namanya di samping Han Song-soo, pendiri dan CEO Pledis Entertainment, Kim Yeon-soo, wakil presiden Pledis Entertainment, dia segera memamerkannya kepada teman kelompoknya. Dia menunjukkan kepada Hoshi lalu berjalan ke arah Jonghan dan terakhir Mingyu, yang terakhir memutuskan untuk mendukung agenda S.Coups dan mengangkat Panji setinggi mungkin. Dari semua bukti video ini, wajar untuk berasumsi bahwa S.Coups dan anggota Seventeen-nya juga berada di belakang gerakan penggemar untuk menjadikan CEO Pledis Entertainment berikutnya. 4. Seulgi Red Velvet. Perlombaan untuk calon CEO SM Entertainment tampaknya sedang berlangsung. Bersama Suho, Seulgi Red Velvet juga telah menyatakan keinginannya untuk mengambil alih perusahaan. Ketika ditanya siapa yang menurutnya akan menjadi direktur SM berikutnya di antara anggota Red Velvet, Seulgi menyarankan dirinya sendiri, menjelaskan bahwa dia selalu menjadi orang pertama yang mengatakan, "Aku akan menjadi direktur." Rekan satu grup Seulgi, Wendy, juga ditanya apakah dia ingin menjadi direktur SM Entertainment. Wendy menolak, mengatakan bahwa tujuannya adalah milik Seulgi, bukan miliknya. Fans bagaimanapun tampaknya lebih bersemangat untuk melihat Seulgi memulai perusahaannya sendiri daripada mengambil alih SM Entertainment. Revelov punya rasa frustasi yang adil dengan agensi grup. 5. Chaewon oleh Seraphim. Meskipun Chaewon baru saja debut di bawah Source Music sebagai anggota Le Sserafim, dia sudah punya ambisi yang lebih besar. Pemimpin grup mengungkapkan minatnya pada posisi itu selama interaksi penggemar di Weverse. Ketika seorang penggemar grup mengunggah postingan yang mengatakan, "Aku akan terus mendukung Kim Chaewon sampai dia menjadi CEO Source Music," Chaewon segera menjawab dengan, "Sampai hariku terlahir kembali sebagai So Chaewon." Apa yang membuat balasan Chaewon lebih lucu adalah kenyataan bahwa dia menyebut dirinya sebagai So Chaewon. Fans berpikir itu kemungkinan adalah angkukan untuk CEO Source Music saat ini, So Songjin. Tidak peduli berapa lama, fans akan berada di sana untuk mendukung Chaewon kalau dia memutuskan untuk mengikuti jalan menjadi CEO berikutnya. Di sisi lain, New Jeans mencapai gelar penjualan jutaan kedua dengan album debut.
Menurut idol girl group K-pop New Jeans telah meraih gelar juta penjual kedua mereka dengan album debut mereka, New Jeans, yang dirilis Agustus lalu. Menurut Circle Chart, mereka adalah artis pertama yang menjual lebih dari 1 juta kopi dengan album debut. Seiring dengan penjualan album yang tinggi, mereka juga masih menempati peringkat tinggi di chart domestik dengan Ditto, OMG, dan Hype Boy masih berada di peringkat 1-3. Selamat kepada para gadis atas pencapaian luar biasa ini. Yang ketiga, media Jepang menulis tentang wajah Jin di seluruh Korea Selatan meskipun dia absen dari ranah media. Sudah 2 bulan sejak Jin mendaftar di militer, dia sudah melatih pemula pertama sebagai asisten pelatih di garis depan. Tapi, dia mendapat banyak berita utama setiap minggu, tidak hanya di media lokal tapi juga di luar negeri. Netizen menulis, Seokjin mendapatkan lebih banyak liputan media daripada idola K-pop aktif seperti yang diharapkan dan sudah mengantongi beberapa penghargaan. Tidak ada yang melakukannya seperti dia. Outlet media populer Eradot menerbitkan sebuah artikel tentang BTS yang menerima nominasi Grammy selama 3 tahun berturut-turut. Mereka juga berbicara tentang aktivitas solo Jin dan pendaftarannya. Jin, anggota tertua BTS, akan menjalani wajib militer selama 16 bulan ke depan dan anggota lainnya diharapkan akan menjalani wajib militer. Meskipun Jin mendaftar pada bulan Desember, ketidakhadirannya tidak terlalu terasa di Korea Selatan. Itu karena tidak ada hari tanpa melihat wajahnya di mana-mana, di papan reklame, di iklan termasuk yang Otogi Jin Ramen yang ditayangkan setiap hari terus-menerus. Tulis artikel itu. Mereka memperhatikan fakta bahwa Jin terus menjadi tren di media sosial dan wajahnya dapat dilihat di mana-mana di Korea Selatan. Kolaborasinya dengan Otogi tidak hanya ditayangkan di TV dan di papan reklame besar di seluruh negeri, tapi penggemar juga mengatur ratusan iklan di kota-kota terbesar di Korea. Mereka mengucapkan selamat kepada Jin atas pencapaian musiknya, merayakan ulang tahun solonya Moon. Salah satu member, J-Hope, merayakan ulang tahunnya beberapa hari lalu dan ada iklan dirinya dan Jin di Bandara Incheon. Lagu-lagunya juga masuk tangga lagu di platform streaming Korea. Meskipun Jin mendaftar pada bulan Desember, ketidakhadirannya tidak terlalu terasa di Korea Selatan. Itu karena tidak ada hari tanpa melihat wajahnya di mana-mana, di papan reklame sampai iklan. Di sisi lain, MV Charlie Puth dan Jungkook Left and Right mencapai 300 juta penayangan di YouTube. Single kolaborasi Jungkook dengan Charlie Puth Left and Right mencapai tonggak sejarah baru di YouTube. Pada 19 Februari KST, single kolaborasi Jungkook dan Charlie Puth Left and Right kini melampaui 300 juta penayangan di platform itu. Dirilis pada 24 Juni 2022, lagu tersebut mencapai tonggak sejarah 7 bulan dan 3 minggu setelah dirilis, menandai video musik pertama Jungkook yang mencapai 300 juta penayangan di YouTube. Sebelumnya, lagu itu juga mencapai tonggak sejarah baru Spotify melampaui 500 juta kali diputar di platform tersebut pada 12 Februari lalu. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.